Cuma kalau Mbak Afi ini memang cenderung emosinya lebih tinggi. Nah kalau emosinya lebih tinggi, marahnya lebih tinggi, diem, marah itu ya nangis ya, tapi marah di sini. Nah itu sekali, 2 kali, 3 kali, disitulah sebenarnya anak memang tidak boleh marah dengan orang tua. Apapun bentuknya, terima aja lillahi ta'ala. Disakiti oleh orang tua, terima atau lari, hanya itu. Tetap Lari bukan berarti lari. ya lari aja. Dari mulai September ini sampai Oktober, pada tahun kemarin juga seperti ini sih, cuman parahnya ini September dan Oktober ini dia itu seperti kesurupan, terus katanya suka ada bisikan-bisikan. Kesurupan kayak gimana? Coba cerita, Alfi yang cerita coba. Mulai September kemarin. Iya. Apa yang dirasa dan kesurupan seperti apa, Alfi? Yang dirasanya itu kayak kesurupan untuk ngehancurin keluarga kayak mama sama bapak kayak bikin berantem gitu. Bisikin Iya. maksudnya. Iya, Ada yang bisikin? untuk kayak ngebunuh kayak gitu. Ngebunuh gimana? Ngebunuh ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ya Allah. Terkadang mukul saya. Coba. Terkadang mukul saya ketika tidak sadar. Mukul saya sampai terkadang pokoknya kayak berantem gitu loh Pak Ustadz. Jambak saya. Jadi saya sedih. Ketika dia sadar, dia minta maaf. Mama gimana rasanya kalau dipukul? Sakit. Terkadang saya juga ingat dosa saya. Apakah ini dosa saya itu Pak Ustadz? Saya pernah waktu remaja tidak izin pergi. Itu sepertinya takutnya itu gitu loh. Apakah ini akibat saya suka melawan orang tua seperti itu? Tapi itu cuma sekali saya melakukan itu. Ketika itu saya benar-benar tidak melakukan lagi. Benar-benar saya bertobat. Apakah ini efek dari itu Pak Ustadz? Makanya saya datang ke sini ini saya pengen tahu gitu. Ya. Apakah ini akibat dari orang tua? Pasti kan selalu ada flashbacknya ya Tad. Ya betul. Apa yang Pak Ustadz pernah saya Coba. dengar itu di ceramah Pak Ustadz itu pasti ini ada akibat dari orang tua. Betul sekali. Seperti yang dibahas hari ini juga ya. Alfi itu memukul pas kondisi apa? Pas lagi marah atau tiba-tiba saja? Alfinya? Tiba-tiba saja kayak marah-marah kayak gitu, kayak nggak jelas. Tiba-tiba benci gitu sama ibu? Iya, soalnya dulu pas SD kan trauma dengan teman sering dibully. Terus sama tingkah laku ayah suka mukul pakai gesper, sapu gitu. Akhirnya sekarang sudah besar merasa tertekan dan melawan jadinya ya. Yang bisikin itu di hati gitu, suruh pukulin, suruh bunuh gitu gimana? Ya dari hati kadang kalau pas malam-malam jam 12 ada yang suruh kayak ngajakin apa Ngajakin apa itu? kayak nggak bener. Bisikin gitu, ada bisikin. Iya. Terus kalau yang misal yang paling suruh mukul, itu di hati tuh ngasih taunya pukul gitu. Iya. Gimana ngomongnya? Kayak apa? Udah mukul orang tua lu aja gitu katanya gitu. Padahal Alpi nggak mau. Tapi ya karena ini jadinya ini. Sebentar, itu hanya bisikan atau kamu kadang-kadang bisa melihat juga nggak? Enggak. Nggak bisa, cuma... Kalau datang dia merasakan. Merasakan cuma lewat mimpi doang. Oh. Baru terjadi di bulan September kemarin. Oktober. Sampai Oktober. Sampai kakaknya itu diungsikan ke Tasik dulu Pak Ustadz. Karena emang dia itu kalau dengan kakaknya itu agak gimana gitu, kasihan gitu, tertekan kakaknya itu. Cuma 2 bersaudara? Iya, dua-duanya juga perempuan. Oke. Iya sebenarnya udah dijawab sama Mbak Afi. Afi namanya ya? Alfi. Sudah Ibunya dijawab sama Ibu Mbak Alfi. Soleha. Iis Soleha. Alfi. Sebenarnya udah dijawab sama Mbak Alfi, makanya kalau ada di dalam hati membisikkan kata-kata, ini ilmu Ibu ya, ilmu pengetahuan, saya ajari, ini bisa semuanya tahu. Kalau di dalam hati atau pikiran ada yang ngomong bunuh, sakiti, ya, berarti seseorang yang mendengar bisikan itu sebenarnya dia teraniaya dulunya. Jadi teraniaya, nah ini sudah jelas. Kalau anak mendengar bisikan itu, berarti Mbak Alfi dulu marah sama ayahnya. Tapi belum bisa apa-apa. Ya, begitulah. Begitu nggak Mbak Alfi? Benar? Benar. Benar marah betul sama ayahnya.
Iya. Nah, kasusnya ini mirip seperti Mbak Yola sebenarnya. Cuma kalau Mbak Afi ini memang cenderung emosinya lebih tinggi. Nah, kalau emosinya lebih tinggi, marahnya lebih tinggi, diem, marah itu ya nangis ya, tapi marah di sini. Nah, itu sekali, 2 kali, 3 kali, disitulah sebenarnya anak memang tidak boleh marah dengan orang tua. Apapun bentuknya, terima aja lillahi ta'ala. Disakiti oleh orang tua, terima atau lari, hanya itu. Tetap Lari bukan berarti lari. ya lari aja. Kalau memang dia Lari mukul, bukan kabur dari rumah dong. bukan lari itu biar tidak disiksa maksudnya. Jadi melarikan diri aja dulu. Nanti kalau sudah orang Pergi tua dari tuh udah, ruangan itu ya gitu pergi maksudnya. dari situ, lari maksudnya Iya, biar tidak menghindar. menghindar maksudnya. Nah, disinilah tugas kita sebagai anak untuk memang susah ya. Tapi kalau orang tua yang seperti itu, orang tua itu biar dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi nggak usah dipikirin bahwa kita sebagai anak membalas orang tua, nggak perlu. Jadi memang tugasnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya Mbak Afi. Oh betul ya? Mbak Alfi. Mbak Alfi itu bukan betul ya? Mbak Alfi, ini memang satu hal yang memang suruh bunuh dan sebagainya, ini memang dajjal, nggak ada lain. Jadi kalau sudah itu berani sama orang tua, insya Allah itu ada dajjal. Dan sekarang jadi malas beribadah, Tat. Iya, saya Sholatnya sudah lagi cepet-cepet kayak ekspres gitu loh, kok kereta ekspres gimana sih? Seperti iya. Tadinya senang tahajud, baca Qur'annya juga tartil. Sekarang tuh jadi malas. Iya, iya. Kenapa Alfi seperti itu? Sudah pernah diobati ke orang Sudah diruqyah. pantesan, saya udah tahu, saya sudah hafal. Biasanya kalau sudah begitu-begitu itu udah malas beribadah. Iya sudah hafal karena banyak kasus yang begitu ke tempat saya udah, oh begitu. Jadi dulunya rajin beribadah jadi nggak mau. Ya seperti itu, ya nggak menyalahkan tapi karena memang salah niat ya sudah mau gimana lagi. Niat. Salah niat sebenarnya. Jadi kalau sudah begini kan udah ketemu. Memang kalau ada yang bunyi, ini dajjal. Apalagi sudah bunuh orang tua itu dajjal. Sampai di rumah itu dia takut kalau malam. Kita ini udah 3 bulan ini tidur di rumah neneknya. Kalau malam, kalau siang saya di rumah. Karena takut kalau tidur di Ya, rumah. kalau malam itu karena dia saking ada bisikan seperti itu. Saya kan terkadang cuma bertiga ya. Dia, saya, dan kakaknya. Nah bapaknya tuh jarang ada di rumah. Itu jadi saya jadi kayak gimana gitu loh. Takut dibunuh juga Iya, ya. saya takutnya itu. Saya takut terjadi apa-apa sama saya gitu. Iya benar. Ya sudah kalau yang seperti ini memang harus dibantu doa serius. Cuma saya mau mengajak Mbak Alfi mau nggak Mbak Alfi minta maaf sama ayah lillahi ta'ala? Ya saya mau maafin ayah. Loh kok mau maafin ayah gimana? Dan mau minta maaf. Ya mau Balik-balik. minta maaf ke ayah. Minta maaf lah. Karena apa yang dilakukan oleh ayahnya sudah Iya, dimaafin. iya. Kalau itu mah harus ya. Jadi kewajiban itu sebagai anak udah biarin aja orang tua seperti itu biarin. Bukan saya itu ini ya, biarin aja. Karena urusan beliau dengan Allah. Jadi bukan dengan kita sebagai anak. Mbak Alfi yang penting Mbak Alfi mau nggak? Ini pertanyaan saya. Mau nggak Mbak Alfi meminta maaf kepada ayah? Jadi di sini tidak melihat ayah salah, sudah tidak melihat. Tapi melihat Mbak Alfi sebagai anak itu benci sekali sama ayah. Betul ya? Nah, ini benci sudah. Jadi sudah bukan jengkel, bukan marah. Kalau Mbak Yola saya lihat ini marah tapi nggak terlalu benci. Kalau Mbak Alfi ini benci. Sudah nggak suka sebenarnya. Makanya Dajjal itu masuk kemudian mulai dia meracuni. Dan itu nggak akan bisa dikeluarkan kecuali atas izin Allah. Ya sudah, mau saya bantu? Mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah Ta'ala ngeluarin Dajjal. Amin. Dajjalnya ini anak buah Dajjal. Kalau Dajjal beneran saya juga kabur nanti. Saya nggak mau ketemu, takut. Ya, ikutin. Saya tanya sekali lagi, maukah Mbak Alfi nanti habis dari sini meminta maaf kepada ayah lillahi ta'ala? Ya saya mau minta maaf ke ayah. Benar ya? Lillahi ta'ala. Jadi minta maafnya pegang bukan, ya maafin aku ya. Bukan begitu, tapi bilang, ya jika selama ini Alfi sering marah, jengkel, benci sama ayah, nggak usah bilang salahnya ayah. Jika itu dosa besar di hadapan Allah, langsung ya, jengkel, marah, benci pada ayah. Jika itu dosa besar di hadapan Allah, hari ini aku Alfi anakmu meminta maaf lillahi ta'ala. Nah, meminta maaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Dajjal itu bisa lepas banyak. Karena ini tidak satu. Karena kayaknya berkali-kali disakitin ayahnya. Iya. Iya udah ngerti udah.
Nanti dikira malah ngerumpi suami nanti Ibu. Ya udah paham lah. Ya. Saya mau saya mau bantu doa Mbak Alfi ngaminin serius. Ya mudah-mudahan Allah nanti ngizinin sehingga makhluk yang harusnya keluar akhir zaman ini bisa dikeluarkan oleh Allah Ta'ala ya. Amin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.